Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Dalam kesempatan ini, Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPP PPMI memperhatikan, mempertimbangkan, juga mengamati kondisi terkini yang ada di lapisan masyarakat bawah, terutama kaum buruh, bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh para founding fathers kita, ternyata sampai hari ini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia selama 76 tahun. Hari ini perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tentunya memiliki makna perayaan tersendiri. Di tengah ribuan rakyat Indonesia yang telah gugur selama COVID-19 ini akibat daripada kegagalan pemerintah menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Belum lagi ribuan tenaga kerja kesehatan kita, kemudian para ulama kita, para tokoh-tokoh kita yang seharusnya dapat memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia, namun akhirnya ikut gugur juga sebagai syuhada selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini menjadi sangat keperluan kita. Belum lagi jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan, juga lapangan usaha selama penanganan COVID-19 ini akibat penanganan daripada pemerintah yang tidak konsisten. Belum lagi pertumbuhan ekonomi yang menurun, juga daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Di mana-mana banyak orang miskin. Di dekat istana yang megah itu banyak, setiap malam Anda lihat di toko-toko sana para tunawisma tidur di emper toko. Inilah potret bangsa Indonesia memasuki ulang tahunnya yang ke-76 di tengah istana yang megah, ya kan? Di kiri kanannya bergelimpangan rakyat-rakyatnya hidup di dalam penderitaan. Seharusnya ini menjadi tugas pemerintah dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia, juga kepada DPR RI yang melakukan social control sehingga dapat memandu pemerintah mewujudkan cita-cita konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, juga menjaga seluruh tumpah darah Indonesia yang dimanut undang-undang. Namun yang dipraktekkan hari ini, yang ditampilkan hari ini oleh para pejabat-pejabat kita adalah perilaku-perilaku borjuis yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, yang hanya mementingkan kepentingan kekuasaan mereka sendiri, yang hanya mementingkan kelompok dan partainya masing-masing. Buktinya apa? Di tengah penderitaan rakyat Indonesia yang begitu masif terjadi di tengah pandemi ini, pada sibuk pasang baliho, pada sibuk pencitraan, pada sibuk pamer sana, sumbangan-sumbangan dipamer-pamerin, sehingga hanya menciptakan kerumunan-kerumunan yang harusnya tidak bisa dilakukan ketika penanganan COVID-19 ini. Apalagi Pak Presiden RI kemarin, mungkin niatnya baik bagi-bagi sembako di Grogol sana, tapi yang terjadi adalah kerumunan. Kita memperlihatkan, justru dengan kerumunan-kerumunan itu memperlihatkan betapa miskinnya rakyat kita hari ini. Harus berlomba-lomba, harus antri, harus kejar-kejar mobil pejabatnya mewah itu hanya untuk mendapatkan paket sembako. Di mana letak rasa perikemanusiaan kalian? Di mana hati kalian simpan?
Bapak Presiden enak dikawal pas pampres, naik mobil Mercy mewah seharga 12 miliar, ya kan? Memamer-mamerkan, membagi-bagi sembako di tengah keramaian begitu, menunjukkan kepada dunia internasional dan seluruh rakyat Indonesia betapa miskinnya rakyat Indonesia harus mengejar-ngejar sembako. Padahal sumber daya alam kita melimpah ruah. Kekayaan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu, ya Allah, ilallah, sebuah negeri yang kaya raya, mustahil untuk miskin. Jadi ini menjadi evaluasi kita bersama. Memasuki usia bangsa Indonesia yang ke-76 tahun, ternyata Republik Indonesia salah kelola. Tata kelola negara kita salah, yang hanya menciptakan kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia. Apa yang terjadi? Rakyat Indonesia hari ini tidak khawatir, tidak terlalu khawatir dengan COVID-19. Karena COVID-19 pun perlu dengan kontradiksi, perlu dengan kontroversial. Yang rakyat Indonesia takuti adalah ketika pemerintah Jokowi salah dalam tata kelola negara Republik Indonesia ini. Itu saja. Jadi dalam memperingati hari 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, tahun ini Indonesia menangis. Leluhur-leluhur kita juga ikut menangis. Ibu Pertiwi ikut menangis. Jadi memasuki 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menangis, Indonesia berduka. Demikian dari saya. Semoga ini menjadi bahan evaluasi buat Bapak Presiden Jokowi dan kepada seluruh anggota DPR RI yang sedang digugat oleh TPUA. Sadarlah kalian bahwa bangsa Indonesia butuh pemimpin yang tegas, yang cerdas dan lugas untuk dapat menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat dapat menikmati kehidupan adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup PPMI. Allahu Akbar, merdeka.